pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana di buku ini dijadikan sumber referensi untuk pembuatan channel YouTube ini. Dan buku ini ditulis oleh saya Teguh Wiradikusuma, dan saya merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang telah memiliki sertifikasi dari Federasi Filateli Dunia atau FIP. Bagi teman-teman yang ingin melihat list channel ini, bisa melihat di website saya teguhwiradikusuma.com. Ya, di sana ada linknya di menu YouTube link, bisa diperhatikan. Dan juga di buku ini juga ditampilkan gambar-gambar perangko Indonesia yang terbit dari tahun 1948 hingga Agustus 2020 yang lalu, sehingga bagi teman-teman serasa melihat komik jika membaca dari buku ini. Ya, kita akan memulai untuk video kali ini, yaitu Sulawesi Tenggara, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai Sulawesi Tengah. Kita lanjut di Sulawesi Tenggara. Kita melihat ya bahwa Provinsi Sulawesi dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dalam sidang kedua PPKI. Pada tahun 1948, negara Timur Indonesia menjadikan Sulawesi sebagai wilayah bagian dari RIS. Namun setelah RIS dibubarkan, Sulawesi menjadi bagian dari Indonesia berdasarkan Piagam Persetujuan RIS dan RI. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 dan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21, yang mana semuanya terjadi pada tahun 1950. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1960, dibentuklah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 tahun 1960 berubah menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara melalui Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964, dibagi menjadi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Hari jadi provinsi adalah 22 September 1964 dan Kendari sebagai ibu kota provinsi. Nah, kita bisa melihat di perangko paling kanan adalah bangunan khas dari yang disebut dengan Rumah Buton Malige. Kemudian fauna identitasnya adalah anoa, satwa yang dilindungi dengan bentuk badan seperti kerbau, serta tanduk sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Sedangkan floranya adalah anggrek serat. Bunganya tidak tahan lama. Umbinya dapat dimanfaatkan untuk membuat barang kerajinan yang cukup mahal. Kemudian cerita rakyatnya adalah Kongga Owose. Namun sebelum kita membicarakan cerita rakyat, silakan teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa subscribe channel ini. Dan apabila ada yang ingin membeli buku versi cetaknya, bisa menghubungi di nomor telepon yang tertera di samping atau dengan memencet kolom link yang ada di kolom deskripsi, atau menghubungi di website teguhwiradikusuma.com. Untuk cerita rakyatnya, kita mulai dengan Kongga Owose. Di negeri Sorume, sekarang Kolaka, terjadi malapetaka yang menghantui penduduk negeri itu. Seekor burung Garuda yang dikenal dengan nama Kongga Owose setiap hari makan kerbau dan manusia karena sudah tidak ada kerbau. Penduduk merasa resah dan takut, terutama melewati padang luas Bende, tempat lalu lalang penduduk negeri. Suatu ketika tersiar kabar bahwa di negeri Solumba, kini Balandete, ada seorang ceri pandai berasal dari Kahyangan yang bernama Larum Balangi. Penduduk Sorume meminta bantuan kepada Larum Balangi
Ia berpesan agar dibuatkan umpan seorang manusia yang kuat dan berani. Di sekeliling orang tersebut dibuatkan pagar dan bambu runcing dan tombak. Akhirnya Tasahea dari negeri Loeya yang dirasakan cocok untuk mengerjakannya. Tasahea diumpankan di padang luas Bende. Ketika Kongga Owose mencari mangsa dan menemukan seorang manusia di padang luas itu, Kongga Owose turun akan menyambar Tasahea. Namun dengan cekatan, Tasahea melemparkan tombak hingga tepat menusuk dada Kongga Owose dan Kongga Owose terbang menyemburkan darah. Kongga Owose jatuh di atas gunung. Setelah 7 malam, bangkai Kongga Owose mengeluarkan bau yang sangat busuk dan mengakibatkan banyak orang menderita sakit perut dan meninggal. Selain itu, sungai-sungai, daun-daun, dan kayu-kayu mengandung ulat, sehingga banyak pohon habis dimakan ulat. Akibatnya banyak orang yang kelaparan dan meninggal. Untuk mengatasi musibah tersebut, mereka kembali menemui Larum Balangi dan dia berdoa kepada Tuhan mohon agar hujan deras turun dan terkabul dengan hujan sampai 7 hari malam sehingga terjadi banjir. Semua ulat dan tulang belulang Kongga Owose hanyut ke sungai dan airnya ke laut. Gunung tempat jatuhnya Kongga Owose dinamakan Mekongwa, tempat matinya Kongga Owose. Sedangkan sungai besar tempat hanyutnya tulang belulang Kongga Owose dinamakan Lamekongga, membawa hanyut Kongga Owose. Kini negeri Sarume dikenal menjadi Mekongga. Nah, itu cerita mengenai Sulawesi Tenggara. Kita besok melanjutkan membahas mengenai Sulawesi Selatan. Jadi tetap di channel ini, jangan kemana-mana, karena channelnya akan membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa dan selamat pagi, selamat beraktivitas.